nadratun min Muhammadin khairun minad dunya wa ma fiha. Satu pandangan, satu nazrah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru satu nazrah. Fakaif kalau itu nazrat, kalau itu berbagai nazrah yang kita terima insyaallah melalui majelis semacam ini, majelis Mawalidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, la syak tidak diragukan lagi nazrah Muhammadiyah, nazrah Nabawiyah, nazrah Mustafawiyah akan kita dapatkan melalui majelis-majelis semacam ini, karena kita tidak akan datang ke tempat ini kecuali didorong rasa mahabbah, rasa cinta, rasa ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta hadirin kepada seseorang, kepada siapapun, itu pasti ada sebabnya. Ada yang cinta karena orang yang dicintainya itu selalu berbuat baik kepadanya. Makanya dikatakan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum tala masta'badal ihsanu insan. Berbuat baiklah kepada orang, maka ketika kamu sering berbuat baik kepada orang, orang yang kamu baiki itu akan menjadi budak kamu. Kamu bisa menjadikan dia sebagai abdi kamu ketika banyak kebaikan-kebaikan kamu yang dia dapatkan. Ada yang mencintai orang lain karena akhlaknya, mungkin karena jamalnya, karena keindahannya, dan seterusnya. Dan kalau kita pikir-pikir, tidak ada di dunia ini, di alam semesta ini, dunia sampai akhirat, yang ihsannya, kebaikannya tidak pernah terputus kepada kita setelah Allah dan Rasul. Berapa kali Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, anugerah kepada kita, nikmatnya yang tidak terputus di setiap detik kepada kita. Tapi berapa kali kita justru tidak mengarahkan mahabbah itu kepada Allah, justru kepada yang lain. Berapa banyak Rasulullah SAW berbuat baik kepada kita, mulai semasa hidupnya mendoakan kita, memikirkan kita, dan sampai tidak berhenti sampai di alam kuburnya, bahkan sampai kelak di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang akan memberikan asy-syafa'atul uzma kepada kita ketika semua para nabi, para rasul tidak ada yang sanggup. Tapi kenapa mahabbah itu tidak kita arahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, justru kita arahkan kepada yang lain-lain. Intinya semua asbabul hub, semua sebab-sebab orang bisa menjadi cinta, apakah itu ihsan, perbuatan baik, apakah itu jamal, apakah itu karamul akhlak, semua ada pada diri Allah, ada pada zat Allah, dan dibuat ada oleh Allah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cinta yang suci ini harus kita arahkan kepada yang suci, kepada mardhatillah, kepada keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, di masa hidupnya Rasulullah SAW ada seorang wanita bernama Ummu Sulaim, punya putra bernama Anas bin Malik. Lalu ketika Anas bin Malik
kurang lebih usia 10 tahun, dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim menghadap kepada Rasulullah SAW. Kemudian dipasrahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin anak saya ini mengabdi kepadamu, menjadi khatimmu. Dan sudah masyhur di kalangan semua orang ketika diitlakkan nama khatimu Rasulullah selalu diarahkan kepada Anas bin Malik, walaupun sebenarnya banyak khatim-khatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkhidmah kepada Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Kurang lebih dalam muddah 10 tahun berkhidmah kepada Rasulullah. Di tengah-tengah Anas bin Malik ini berkhidmah kepada Rasulullah, entah dapat berapa tahun, ibunya sempat datang menghadap kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, khuwaydimuka Anas, ud'ulah. Ya Rasulullah, khadimmu Anas, anak saya Anas bin Malik ini, doakan dia. Dan Rasulullah SAW tanpa diminta beliau sudah mendoakan. Beliau doakan, di antara doanya satu didoakan oleh Rasulullah SAW agar panjang umurnya. Kemudian didoakan banyak anaknya. Kemudian didoakan lapang rezeki. Dan yang keempat didoakan agar mati dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya Nabi tidak akan ditolak oleh Allah taala. Anas bin Malik dengan berkat doa Nabi diberikan anak yang banyak. Konon anaknya sampai 125 anak. Umurnya panjang. Ada yang bilang 125, pokoknya di atas 100 umur, lebih dari 100. Rizkinya luar biasa. Ketika masa paceklik, semua tidak ada hujan, di kebun Anas bin Malik selalu hujan. Semua kalau panen setahun sekali, Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Dan Masya Allah, pasti doa yang terakhir ya tahaqqaq, jelas itu akan terjadi, yaitu dia orang yang diampuni oleh Allah. Bagaimana mungkin tidak, karena dia seorang sahabi yang bersama mulazamah berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak mungkin doa Nabi ditolak oleh Allah taala. Semua doa Nabi pasti diterima. Doanya Nabi yang ditolak itu hanya ada beberapa, di antaranya satu doa Nabi yang tidak diijabah oleh Allah taala, entah karena sesuatu ada sir tersendiri, yaitu ketika Nabi memohon supaya umatnya rukun semua, enggak tukaran. Nah ini donga umat supaya gak gegeran niki sing boten diijabah oleh Allah. Mulane sampai saat ini gegeran terus umat ini. Boten mari-mari. Nah ini doa yang tidak diijabah. Mungkin ada sir tersendiri yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Nabi kita Muhammad SAW yang kita peringati maulidnya pada pagi hari ini, beliau alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan qad da'a biha ala ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Atau kama qala, sesungguhnya setiap nabi punya doa yang mustajab, dan doa-doa itu sudah mereka gunakan di dunia untuk berdoa atas kehancuran umatnya yang membangkang. Sementara doaku yang mustajab aku simpan, kata Rasulullah, untuk kelak memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini Allah berikan kita tambahan rasa mahabbah, rasa ta'zim kepada Rasulullah SAW. Allahumma rzuqna ru'yatahu ya Rabb fil yaqadha wa fil manam wa fid dunya wa fil barzakh
وفي الآخرة اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة واحشرنا معه يا رب إلى جناتك آمين ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan insyaallah keberkahan al-hissiyah, keberkahan al-ma'nawiyah akan kita dapatkan melalui majlis-majlis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ulida sallallahu alaihi wa sallam makhtunan biyadil inayah makhulan bi kuhlil hidayah ashrada bimaihi al-fadha wa talala al-kawnu min nurihi wa adha wa dakhala fi haqqi bay'atihi man baqiya min al-khalaiqi kama dakhala fiha man madha awwal fadilatil mu'jizati bi khumudi nari farisa wa subudi ورميت الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع لما تعلق من سناه النور الساتع وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنهم قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة قلوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخبارا منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على مفر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظلم بعدها أبدا، واحشرنا تحت ردائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي. يا
لا